Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok G beranggotakan saya Sintia Rahayu dan dua rekan saya Adelian dan Sapari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi komputer perbankan syariah. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudari Adelian. Kepada Saudari Adelian, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengolahan kata. Microsoft Office Word merupakan suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata pada produk Microsoft dan merupakan kelanjutan dari versi selanjutnya. Ada beberapa fitur terbaru yang dimiliki versi ini seperti fasilitas digital signature, publikasi dokumen ke format bentuk PDF dan XPS, serta beberapa keunggulan lainnya. Diketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerja yang berkaitan dengan pengolahan atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Saya Sapari dari kelompok G akan menjelaskan buku tentang modul aplikasi komputer. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang Microsoft Word 2007. Microsoft Word 2007 adalah program aplikasi pengolah kata produk Microsoft yang merupakan kelanjutan dari versi sebelumnya. Terdapat beberapa fitur terbaru dalam versi ini, diantaranya adalah fasilitas digital signature, publikasi dokumen ke dalam format PDF dan XPS, dan beberapa keunggulan lainnya. Bagi yang sudah pernah menggunakan versi sebelumnya, mungkin agak merasa asing karena terdapat perubahan tampilan interface window yang ada, tapi dengan sedikit penyesuaian, maka selanjutnya Anda akan merasakan kelebihan dari tampilan Microsoft Word 2007 ini. Skenario kasus, Anda sebagai user atau pengguna dalam Microsoft Word 2007 ini, dan Anda diminta untuk mengenali menu-menu dan fitur yang ada, serta Anda diminta untuk dapat menjalankannya dan dapat mengaktifkan menu-menu yang terdapat di dalamnya. Setelah Anda menjalankan Microsoft Word 2007, Anda diminta untuk dapat membuat dokumen kerja, menyimpan dokumen yang telah dibuat, serta memodifikasi, mengedit, serta menyisipkan objek dalam dokumen. Kemudian Anda juga diminta untuk dapat mengatur layout dokumen yang akan dicetak atau diprint. Selanjutnya Anda dilatih untuk dapat mengkombinasikan tabel ke dalam dokumen kerja kita. Kemudian Anda juga dapat mengatur format dan style tabel, serta dapat memanfaatkan set dan image dan grafik serta diagram untuk memaksimalkan dan mempercantikkan tampilan dokumen Anda. Pada modul terakhir, pelajaran kita ini akan membahas cara menggunakan file merge. Fitur file merge ini digunakan untuk membuat dokumen yang berulang dengan isi yang berbeda. Contohnya surat, formulir, kwitansi, dan lain sebagainya. Dalam modul 1, membuat dan menyimpan dokumen kerja. Materinya menjalankan Microsoft Word 2007. Langkah detailnya, cara satunya klik tombol Start, selanjutnya Alt Program, selanjutnya Microsoft Office, selanjutnya Microsoft Office Word 2007. Materi kedua, pengenalan interface atau tampilan Microsoft Word 2007. Langkah detailnya, 1. Pada window Microsoft Word 2007 yang muncul, terdapat beberapa tampilan sebagai berikut. Tunjukkan dengan mouse Anda masing-masing komponen berikut. 1. Office button, Quick Access Toolbar, Title Bar, tab menu ribbon, status bar, horizontal scroll bar, vertical scroll bar, dan terakhir dokumen area. Dan materi selanjutnya tentang mengaktifkan menu pada Microsoft Word 2007. Langkah detailnya, 1. Untuk mengaktifkan menu Home, coba Anda klik tab menu Home pada tab menu atau tekan Alt+H. Perhatikan ribbon menu yang tampil.
Yang kedua, untuk mengaktifkan menu insert, coba Anda klik menu insert pada tab menu atau tekan Alt plus N, perhatikan ribuan menu yang tampil. Yang ketiga, untuk mengaktifkan menu page layout, coba Anda klik tab menu page layout pada tab menu atau tekan Alt plus P. Perhatikan ribuan menu yang tampil. Yang keempat, untuk mengaktifkan menu referensi, coba Anda klik tab menu referensi pada tab menu atau tekan Alt plus S. Perhatikan ribuan menu yang tampil. Yang kelima, untuk mengaktifkan menu mailing, coba Anda klik tab menu mailing pada tab menu atau tekan Alt plus M. Perhatikan ribuan menu yang tampil. Yang keenam, untuk mengaktifkan menu review, coba Anda klik tab menu review pada tab menu atau tekan Alt plus R. Perhatikan ribuan menu yang tampil. Yang terakhir, untuk mengaktifkan menu view, coba Anda klik tab menu view pada tab menu atau tekan Alt plus W. Perhatikan ribuan menu yang ditampil. Yang kedelapan, untuk mengaktifkan menu desain, coba Anda klik tab menu desain pada tab menu atau tekan Alt plus J, kemudian tekan T. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang File Manager. File Manager adalah pengaturan terkait dengan keberadaan file-file di komputer. Agar file-file yang ada di komputer tidak berada secara acakan, maka kita perlu melakukan manajemen file dengan mudah. File-file bisa dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Di komputer, letak file-file selain file-file program dan sistem bisa dipindahkan maupun diganti nama, dihapus, dan sebagainya. Program yang dapat digunakan untuk manajemen file antara lain seperti Windows Explorer, Total Commander, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas perintah-perintah di Windows Explorer karena hal ini adalah dasar yang paling umum dan sering digunakan. Yang pertama, pengenalan mouse. Sebelum kita melakukan perintah-perintah dalam operasi Windows, sebaiknya kita mengerti dulu beberapa istilah yang terdapat pada operasi mouse. Yang pertama, left click atau klik kiri. Nah, klik kiri biasa digunakan untuk perintah select. Yang kedua, right click atau klik kanan. Di sini bisa digunakan untuk membuka properti. Yang ketiga ada scroll. Nah, di sini digunakan untuk melakukan penggulungan layar ke bawah ataupun ke atas. Untuk mouse tipe baru, biasanya terdapat roda di mouse bagian tengahnya yang bisa diputar maju atau mundur. Yang keempat, klik hold atau klik lalu ditahan. Biasanya digunakan untuk perintah block, copy langsung, atau move. Yang kelima, klik and drag atau klik tahan lalu mouse digerakkan untuk melakukan block. Yang keenam ada double click. Nah, 2 kali klik dengan irama cepat. Perintah ini sama dengan enter untuk operasi tertentu. Misalnya, masuk ke file. Yang kedua, adanya keyboard. Yang ketiga, cara mengaktifkan Windows Explorer. Adapun caranya di sini pertama klik Start Windows, kemudian klik Program, kemudian klik Windows Explorer, atau klik kanan pada Start Windows, lalu klik pilih Windows Explorer. Yang keempat, isi di dalam program Windows Explorer. Pada sisi kiri, daftar file dan folder yang terdeteksi oleh komputer berisi identitas drive lokasi dan folder yang berada di dalamnya. Yang pertama ada hard disk, yang kedua CD-ROM, yang ketiga floppy disk, yang keempat flash disk, yang kelima desktop, yang keenam my computer, yang ketujuh netboard, dan yang ke-8 Diesel bin. Kemudian pada sisi kanan terdapat daftar file atau folder yang aktif dan siap dioperasikan. Nah, bisa ditampilkan dengan pilihan menu View Details atau menampilkan nama file, size, tanggal created, dan view icon atau menampilkan file dengan icon, view thumbnail atau menampilkan file beserta gambar yang berada di dalamnya. Yang kelima, perintah-perintah operasi Windows Explorer. Nah, inilah hal yang penting ketika kita membuka Windows Explorer, karena kita ingin melakukan operasi atau manipulasi terhadap file. Perintah yang sering digunakan antara lain yang pertama seperti copy file, delete file, rename file, move file,
membuat file baru, menghapus folder, dan rename folder. Yang keenam, menutup Windows Explorer. Nah, setelah selesai melakukan perintah-perintah Windows Explorer, maka kita perlu untuk menutup program Windows Explorer. Caranya ada dua. Yang pertama, dengan klik File di menu bar, lalu pilih Close, atau klik tombol silang di toolbar bagian kanan atas. Nah, perintah penutupan ini juga berlaku pada berbagai program lain di versi Windows. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.